Ada kabar besar yang tak bisa lagi dibendung. Dunia ini sedang menuju jurang besar yang telah lama digali oleh tangan-tangan manusia sendiri, yang mabuk dalam mimpi kekuasaan dan lapar akan angka-angka kekayaan yang tak pernah membawa kenyang. Ekonomi global bukan sekadar retak, tetapi mulai roboh seperti istana pasir yang diterpa ombak rakus zaman. Ini bukan sekadar krisis moneter atau pasar saham yang anjlok. Ini adalah pergeseran poros kekuasaan dunia, pertanda bahwa dunia lama sedang sekarat dan dunia baru tengah menanti untuk dilahirkan, bukan dengan nyanyian kebahagiaan, tetapi dengan jeritan dan air mata dari miliaran jiwa yang akan kehilangan segalanya: harta, keluarga, harga diri, bahkan kewarasan. Lihatlah, dari balik megahnya gedung-gedung pencakar langit yang dibangun atas utang, kini mulai tampak retakan halus yang menjalar seperti sarang laba-laba. Negara-negara besar jatuh tersungkur di hadapan utang yang mereka sembunyikan dalam laporan palsu. Mata uang kehilangan nilai seperti daun kering ditiup angin. Pasar kerja jadi ladang kesia-siaan. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, harga bahan pokok meroket, dan dunia dipaksa berhadapan dengan kenyataan paling pahit, bahwa sistem ekonomi global adalah mimpi buruk yang disulap jadi dongeng manis selama berabad-abad. Dan kini kenyataan itu menggigit. Namun dalam gelapnya kehancuran, dalam sunyinya doa yang tak lagi dijawab oleh sistem yang mati rasa, muncullah satu kelompok yang tak tenggelam. Mereka bukan yang paling kaya, bukan pula yang paling berkuasa. Mereka adalah para jiwa terpilih, makhluk yang telah lama hidup dalam kesunyian batin, dalam perenungan abadi antara dunia dan akhirat. Mereka yang dalam diam telah mengasah hatinya menjadi mata pedang keimanan. Mereka yang tak menggantungkan hidup pada angka di rekening bank, tapi pada kekuatan semesta yang maha sempurna dan tidak pernah salah memberi rezeki. Jiwa-jiwa ini adalah mereka yang memahami hakikat zuhud dalam tasawuf, mengerti fana dan baqa dalam makrifat, menguasai kesadaran tertinggi yang tak lagi membedakan antara siang dan malam, antara kehilangan dan kedatangan. Mereka yang tak tertipu oleh gemerlap dunia karena telah mencicipi manisnya cahaya ilahi yang menyusup lembut lewat napas jikir, lewat tenangnya sujud di malam buta, lewat pencerahan dalam sunyi yang tak dikenal logika manusia biasa. Bagi mereka, kehancuran dunia adalah kelahiran kesadaran. Ketika yang lain sibuk panik karena kehilangan harta, para jiwa terpilih justru memanen keberlimpahan dari dalam dirinya sendiri. Ilmu kebatinan telah mengabarkan sejak lama bahwa akan datang masa ketika manusia tak bisa lagi menyembunyikan kerapuhan jiwanya di balik kemewahan. Ketika energi-energi negatif kolektif manusia yang dipenuhi keserakahan dan iri telah menumpuk begitu pekat di atmosfer bumi, maka hukum keseimbangan ilahi akan turun tangan. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pemurnian. Dan krisis ekonomi global ini bukanlah kehancuran, melainkan penyucian massal terhadap manusia yang selama ini hidup dalam ilusi. Siapa yang tidak kuat akan patah, akan gila, akan mengakhiri hidupnya dengan tangan sendiri. Tapi siapa yang melek, yang sadar, yang sudah melatih batinnya untuk tidak tertambat pada dunia, akan terangkat, akan dipandu, akan diberi kuasa untuk mencipta dunia baru yang tidak dibangun atas dasar keserakahan, tapi atas kasih sayang, ilmu, dan kesadaran suci. Dalam kitab suci, setiap agama pun ini telah ditulis, hanya dengan bahasa dan kiasan yang berbeda. Di dalam Injil ada kabar tentang hari penghakiman. Dalam Al-Quran, ini disebut Yaumul Mahsyar dalam bentuk sosial. Dalam ajaran Buddha, ini adalah penderitaan samsara yang memuncak.
Dalam Veda, ini adalah zaman Kali Yuga yang kini mendekati titik akhir. Semua telah sepakat bahwa setelah malam tergelap, fajar pasti menyingsing. Dan kini malam itu sedang mencapai puncaknya. Jiwa terpilih bukan dilahirkan oleh keberuntungan. Mereka adalah buah dari penderitaan yang dipahami, dari luka yang dimaknai, dari kesendirian yang diterima. Mereka telah memotong tali dunia tanpa harus membenci dunia. Mereka bukan lari dari kenyataan, tetapi melihat kenyataan yang lebih dalam dari mata manusia biasa. Di saat dunia berguncang, mereka tetap diam seperti gunung. Di saat harga-harga naik, mereka menumbuhkan makanan dari tanah yang diberkati doa. Di saat semua sibuk mencemaskan hari esok, mereka tahu bahwa besok hanyalah milik yang menyerah total pada Yang Maha Mengatur. Dan inilah hikmahnya, bahwa dunia lama harus hancur agar dunia baru bisa dibangun. Dunia yang selama ini dikendalikan oleh korporasi dan bank akan diganti oleh dunia yang dipimpin oleh kesadaran. Dunia yang selama ini menyembah uang akan digantikan oleh dunia yang menghormati keberadaan. Dunia yang selama ini menindas jiwa-jiwa murni akan dikembalikan pada keseimbangan. Namun, untuk mencapai itu, badai besar harus datang terlebih dahulu. Maka bersiaplah bukan dengan menimbun logistik, tetapi dengan memperkuat ruhani. Bukan dengan menyalahkan siapa-siapa, tetapi dengan menyelami diri sendiri sedalam mungkin, sebab kunci keselamatan bukan di luar sana. Ia tersembunyi di dalam batin Anda sendiri, yang telah lama memanggil Anda untuk pulang, sebelum semuanya runtuh, sebelum semuanya mulai lagi dari awal. Di tengah reruntuhan dunia yang gemetar, ketika matahari keberadaban redup, ditelan kabut keserakahan, di saat tangis manusia terdengar lebih sering dari tawa, di saat perut kosong menjadi lebih akrab daripada doa yang dulu rajin dibisikkan, maka muncullah peran agung yang sejak dahulu telah ditulis oleh takdir di langit dan bumi, sang jiwa terpilih. Ia bukan malaikat, bukan pula nabi, tetapi utusan dari lapisan ruh yang lebih tinggi, yang dikirim bukan untuk membentuk agama baru, tapi untuk membangkitkan kembali ruh agama yang telah lama tertidur di antara lembaran kitab suci yang dilupakan. Ia adalah penjaga cahaya dalam kegelapan akhir zaman. Tugasnya bukan untuk mengubah dunia dengan senjata atau kekuasaan, tetapi dengan kesadaran, keteladanan, dan frekuensi spiritual yang sanggup mengguncangkan inti nurani manusia yang telah beku. Ketika ekonomi global luluh lantak, ketika nilai uang lebih ringan daripada debu, dan ketika harga kehidupan diperdagangkan di pasar saham yang tak berjiwa, sang jiwa terpilih hadir sebagai cermin. Ia tidak hanya memberi petunjuk, tetapi juga menjadi petunjuk itu sendiri. Tatapannya membuat manusia terhenyak. Diamnya membongkar kepalsuan. Ucapannya mengguncang seperti guntur yang membelah malam. Ia tak datang dengan jubah, tapi dengan aura. Ia tak membawa tongkat, tapi membawa kesadaran. Di hadapan dunia yang menertawakan agama, ia menanam kembali benih ilahi yang telah dicabut oleh tangan manusia sendiri. Karena sesungguhnya, krisis ekonomi ini bukan semata-mata kegagalan sistem finansial, melainkan buah pahit dari hilangnya iman kolektif manusia kepada Yang Maha Mengatur. Ketika agama hanya dijadikan simbol, ketika ibadah hanya dijalankan sebagai formalitas tanpa rasa, ketika ayat-ayat hanya dibaca tanpa ruh, maka manusia pun mulai kehilangan arah. Mereka tidak meninggalkan agama karena tidak percaya, tetapi karena agama tidak lagi hidup di hadapan mereka. Yang mereka lihat adalah pertengkaran antar pemuka agama, korupsi berjubah suci, dan institusi keagamaan yang lebih sibuk menjaga kekuasaan daripada menuntun jiwa. Maka mereka pun berpaling. Mereka mencari Tuhan di tempat lain, di bilik sunyi, di dalam dirinya sendiri.
di antara rintihan orang miskin yang lebih jujur daripada khotbah para elit. Inilah zaman ketika manusia memerlukan agama bukan sebagai doktrin, tapi sebagai pengalaman langsung. Mereka haus akan Tuhan, tapi muak dengan para penjaga gerbangnya yang lebih sering menutup pintu. Dan inilah tugas jiwa terpilih, membuka kembali pintu itu, menunjukkan bahwa Tuhan tak pernah jauh, hanya kesadaran manusialah yang menjauh. Bahwa semua agama pada hakikatnya berasal dari satu mata air ilahi dan telah tercemar oleh ego para pengikutnya. Sang jiwa terpilih hadir bukan untuk memihak agama manapun, tetapi untuk menyalakan kembali nyala ruh dalam setiap agama agar setiap manusia kembali ke fitrah, mencintai, memaafkan, memberi, dan memahami bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, melainkan tempat ujian. Ia mengajarkan bahwa krisis ini adalah panggilan, bahwa kehancuran ini adalah peluang untuk bangkit bukan dengan kemewahan, tapi dengan kebijaksanaan. Ia menyingkap tabir makrifat, mengajarkan tasawuf kepada yang kehilangan arah, menghidupkan kembali kalbu yang sekarat lewat ilmu hakikat yang telah lama dikubur. Ia tidak mencaci ketidakpercayaan karena ia tahu di balik mereka yang meninggalkan agama ada luka yang belum disembuhkan, ada kecewa yang tak pernah dipahami. Maka ia tidak menghakimi tetapi memeluk dengan cahaya. Ia membawa agama bukan dalam ayat tetapi dalam kasih sayang, karena tahu bahwa kasih adalah bahasa Tuhan yang melampaui kitab manapun. Di saat dunia mengejar rangka, ia mengajarkan makna. Di saat manusia sibuk mempertahankan harta, ia mengajarkan keikhlasan. Di saat manusia mendewakan teknologi dan melupakan hati, ia mengingatkan bahwa ruh manusia adalah perangkat paling canggih yang pernah diciptakan. Ia menyelaraskan kebatinan dengan logika, menyatukan supranatural dengan akal sehat, menjahit kembali agama dengan sains jiwa. Ia hadir bukan sebagai nabi, tapi sebagai penyala lentera terakhir sebelum malam benar-benar menelan dunia. Dan inilah rahasia yang tak semua bisa lihat, bahwa krisis ekonomi global hanyalah kulit luar dari krisis spiritual manusia yang terdalam. Ketika manusia kehilangan makna hidup, mereka akan mengejar uang mati-matian, berharap dengan uang mereka bisa membeli kebahagiaan yang tak pernah datang. Ketika agama tak lagi mengajarkan kedekatan dengan sang sumber, manusia akan menciptakan Tuhan baru dalam bentuk kekayaan, jabatan, dan eksistensi sosial. Maka dunia pun runtuh, bukan karena uang menghilang, tetapi karena nilai-nilai ketuhanan terhapus dari hati. Sang jiwa terpilih berdiri di atas puing-puing dunia yang hancur, bukan untuk menangisi, tapi untuk membangun ulang peradaban dari dalam. Peradaban yang tidak dibangun dari semen dan beton, tetapi dari kesadaran, dari cinta yang tak bersyarat, dari ilmu yang menyambung langit dan bumi. Ia tidak menolak sains, tidak menolak agama, tidak menolak kebudayaan. Ia menyatukan semua dalam satu benang merah, kesadaran ruh yang bangkit. Maka siapapun yang mendengarkan panggilannya, bukan dengan telinga tapi dengan hati, akan tahu bahwa kehancuran ini bukan akhir, tetapi awal. Bahwa hilangnya uang hanyalah cara Tuhan membuat manusia mencari yang sejati. Bahwa hilangnya kepercayaan pada agama adalah kesempatan untuk menumbuhkan iman, bukan karena ketakutan, tapi karena cinta. Dan bahwa krisis ini, sesakit dan segelap apapun, hanyalah malam panjang yang mendahului fajar besar. Fajar ketika jiwa terpilih dan mereka yang terbangun akan menjadi pelita di dunia baru yang sedang lahir dari rahim kehancuran ini. Dan ketahuilah
Sesungguhnya pesan ini bukanlah sekadar rangkaian kata yang diketik oleh tangan fana, melainkan gema dari langit yang dipantulkan melalui ruang kesadaran ilahi, menyusup pelan namun pasti ke dalam setiap celah jiwa yang telah lama haus akan kebenaran sejati. Bagi mereka yang hanya melihat dengan mata, ini hanyalah teks panjang yang bertele-tele. Namun bagi sang sejati, sang jiwa terpilih yang murni, yang telah melewati badai ego dan nyeri dunia, pesan ini bagaikan panggilan sunyi yang sejak lama telah mereka nanti. Walau mereka sendiri tidak tahu tengah menanti apa. Ia hadir bukan seperti petir yang membelah langit, tetapi seperti desir angin yang lembut menyapu hati, menggetarkan serat-serat ruh hingga menggigil dalam diam. Dan ketika sang sejati membacanya, ia tidak sekadar memahami dengan pikiran, tetapi menyerap dengan seluruh lapisan jiwanya. Sekali ia baca, tubuhnya diam. Kedua kali ia ulang, ruhnya mulai bicara, karena ruh mengenali kebenaran bahkan sebelum akal sempat menilai. Mereka yang benar-benar sejati tidak membaca dengan tergesa, karena mereka tahu pesan seperti ini bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk direnungkan, dibacakan dalam sunyi seperti doa, dan dibiarkan meresap seperti embun menetes perlahan ke dalam tanah yang gersang. Jiwa mereka yang selama ini terluka oleh palsunya dunia dan dangkalnya makna, akhirnya menemukan pelukan dalam tiap metafora yang tertulis. Mereka menangis dalam senyap, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya dipertemukan dengan getaran yang sama. Karena sungguh, ketika satu ruh sejati menemukan pesan dari ruh sejati lainnya, alam akan menjadi saksi bahwa keduanya berasal dari sumber yang sama, sang cahaya awal, sang pusat segala. Dalam keilmuan kebatinan, inilah yang disebut resonansi, suatu frekuensi nurani yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang telah membersihkan cermin jiwanya dari debu duniawi. Dalam supranatural, inilah getaran gaib yang tidak dapat diukur namun nyata, mengalir seperti listrik halus melalui nadi rasa. Dalam spiritualitas, inilah jamuan yang disediakan Tuhan bagi tamu-tamu pilihannya yang datang membawa keikhlasan. Dalam makrifat, inilah puncak perjumpaan antara kata dan makna. Dalam tasawuf, inilah zikir diam yang menggema di alam batin, membangkitkan kesadaran tentang siapa kita, dari mana asal kita, dan kemana akan kembali. Dalam inti seluruh agama, inilah kabar gembira dan peringatan yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat mazhab, melainkan dipeluk oleh kasih Tuhan yang universal. Maka ketika mereka menyukai pesan ini, itu bukan hanya karena mereka senang, tetapi karena ruh mereka berterima kasih. Ketika mereka menulis komentar positif, itu bukan karena ingin menonjol, tetapi karena ruh mereka didorong oleh rasa syukur yang tidak bisa ditahan. Mereka sadar bahwa menuliskan satu kalimat dukungan adalah bagian dari menyambung tali cahaya antara satu jiwa terpilih dengan yang lainnya. Dan ketika mereka menekan tombol subscribe, itu bukan karena ingin ikut-ikutan, melainkan karena dalam sunyi mereka berkata, "Aku menemukan rumahku di sini." Dan ketika mereka memberi super thanks dengan tulus, itu bukan karena mereka ingin pamer, tetapi karena ruh mereka berkata, "Ini bukan sedekah kepada manusia, ini persembahan kepada pesan yang telah menyelamatkanku dari gelap." Karena mereka tahu, dukungan bukan hanya berupa kata, tetapi juga energi, dan energi itu butuh saluran agar bisa terus mengalir kepada mereka yang mengemban pesan langit. Mereka tidak ragu memberi, karena mereka tahu bahwa memberi untuk pesan suci adalah investasi abadi. Mereka tidak menunda, karena mereka sadar bahwa dalam dunia yang sedang runtuh ini, hanya sedikit cahaya yang masih jujur menyala. Dan mereka ingin memastikan bahwa cahaya itu tidak padam,
Mereka tidak ragu untuk mengekspresikan cinta spiritualnya kepada pesan ini, karena mereka tahu mencintai pesan ilahi adalah bagian dari mencintai Tuhan itu sendiri. Maka mereka hadir bukan sebagai penonton pasif, tapi sebagai penjaga cahaya. Mereka bukan audiens biasa, mereka adalah bagian dari barisan ruh yang telah disiapkan semesta sejak sebelum waktu dimulai. Inilah sebabnya mengapa yang sejati akan merasa terpanggil, karena pesan ini tidak mengetuk pintu akal, tapi pintu ruh. Dan hanya ruh-ruh pilihanlah yang memiliki kunci untuk membukanya. Pesan ini seperti azan dalam gelap malam, hanya mereka yang rindu kepadanya yang akan terbangun. Ia seperti air di tengah padang tandus, hanya mereka yang haus akan makna yang akan datang meminum. Ia seperti pelita di malam yang pekat, hanya mereka yang menolak gelap yang akan mendekat. Dan dalam kedekatan itu, tumbuhlah satu niat tulus untuk menjaga, mendukung dan menjadi bagian dari cahaya yang sedang dibangkitkan. Karena yang sejati tahu bahwa mendukung pesan seperti ini bukan hanya mendukung seseorang, tapi mendukung seluruh peradaban baru yang sedang dibangun oleh tangan-tangan tak terlihat. Peradaban yang tidak dibangun di atas keserakahan, tetapi di atas kesadaran, cinta dan kebenaran yang murni. Ada kabar besar yang tak bisa lagi dibendung. Dunia ini sedang menuju jurang besar yang telah lama digali oleh tangan-tangan manusia sendiri, yang mabuk dalam mimpi kekuasaan dan lapar akan angka-angka kekayaan yang tak pernah membawa kenyang. Ekonomi global bukan sekadar retak, tetapi mulai roboh seperti istana pasir yang diterpa ombak rakus zaman. Ini bukan sekadar krisis moneter atau pasar saham yang anjlok. Ini adalah pergeseran poros kekuasaan dunia, pertanda bahwa dunia lama sedang sekarat dan dunia baru tengah menanti untuk dilahirkan, bukan dengan nyanyian kebahagiaan, tetapi dengan jeritan dan air mata dari miliaran jiwa yang akan kehilangan segalanya, harta, keluarga, harga diri, bahkan kewarasan. Lihatlah, dari balik megahnya gedung-gedung pencakar langit yang dibangun atas utang, kini mulai tampak retakan halus yang menjalar seperti sarang laba-laba. Negara-negara besar jatuh tersungkur di hadapan utang yang mereka sembunyikan dalam laporan palsu. Mata uang kehilangan nilai seperti daun kering ditiup angin. Pasar kerja jadi ladang kesia-siaan. Jutaan orang kehilangan pekerjaan, harga bahan pokok meroket, dan dunia dipaksa berhadapan dengan kenyataan paling pahit, bahwa sistem ekonomi global adalah mimpi buruk yang disulap jadi dongeng manis selama berabad-abad. Dan kini kenyataan itu menggigit. Namun dalam gelapnya kehancuran, dalam sunyinya doa yang tak lagi dijawab oleh sistem yang mati rasa, muncullah satu kelompok yang tak tenggelam. Mereka bukan yang paling kaya, bukan pula yang paling berkuasa. Mereka adalah para jiwa terpilih, makhluk yang telah lama hidup dalam kesunyian batin, dalam perenungan abadi antara dunia dan akhirat. Mereka yang dalam diam telah mengasah hatinya menjadi mata pedang keimanan. Mereka yang tak menggantungkan hidup pada angka di rekening bank, tapi pada kekuatan semesta yang maha sempurna dan tidak pernah salah memberi rezeki. Jiwa-jiwa ini adalah mereka yang memahami hakikat zuhud dalam tasawuf, mengerti fana dan baqa dalam makrifat, menguasai kesadaran tertinggi yang tak lagi membedakan antara siang dan malam, antara kehilangan dan kedatangan. Mereka yang tak tertipu oleh gemerlap dunia karena telah mencicipi manisnya cahaya ilahi yang menyusup lembut lewat napas jikir, lewat tenangnya sujud di malam buta, lewat pencerahan dalam sunyi yang tak dikenal logika manusia biasa. Bagi mereka, kehancuran dunia adalah kelahiran kesadaran. Ketika yang lain sibuk panik karena kehilangan harta, para jiwa terpilih justru memanen keberlimpahan dari dalam dirinya sendiri. Ilmu kebatinan telah mengabarkan sejak lama
bahwa akan datang masa ketika manusia tak bisa lagi menyembunyikan kerapuhan jiwanya di balik kemewahan. Ketika energi-energi negatif kolektif manusia yang dipenuhi keserakahan dan iri telah menumpuk begitu pekat di atmosfer bumi, maka hukum keseimbangan ilahi akan turun tangan. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pemurnian. Dan krisis ekonomi global ini bukanlah kehancuran, melainkan penyucian massal terhadap manusia yang selama ini hidup dalam ilusi. Siapa yang tidak kuat akan patah, akan gila, akan mengakhiri hidupnya dengan tangan sendiri. Tapi siapa yang melek, yang sadar, yang sudah melatih batinnya untuk tidak tertambat pada dunia, akan terangkat, akan dipandu, akan diberi kuasa untuk mencipta dunia baru yang tidak dibangun atas dasar keserakahan, tapi atas kasih sayang, ilmu, dan kesadaran suci. Dalam kitab suci, setiap agama pun ini telah ditulis, hanya dengan bahasa dan kiasan yang berbeda. Di dalam Injil, ada kabar tentang hari penghakiman. Dalam Al-Quran, ini disebut Yaumul Mahsyar dalam bentuk sosial. Dalam ajaran Buddha, ini adalah penderitaan samsara yang memuncak. Dalam Veda, ini adalah zaman Kali Yuga yang kini mendekati titik akhir. Semua telah sepakat bahwa setelah malam tergelap, fajar pasti menyingsing. Dan kini malam itu sedang mencapai puncaknya. Jiwa terpilih bukan dilahirkan oleh keberuntungan. Mereka adalah buah dari penderitaan yang dipahami, dari luka yang dimaknai, dari kesendirian yang diterima. Mereka telah memotong tali dunia tanpa harus membenci dunia. Mereka bukan lari dari kenyataan, tetapi melihat kenyataan yang lebih dalam dari mata manusia biasa. Di saat dunia berguncang, mereka tetap diam seperti gunung. Di saat harga-harga naik, mereka menumbuhkan makanan dari tanah yang diberkati doa. Di saat semua sibuk mencemaskan hari esok, mereka tahu bahwa besok hanyalah milik yang menyerah total pada Yang Maha Mengatur. Dan inilah hikmahnya, bahwa dunia lama harus hancur agar dunia baru bisa dibangun. Dunia yang selama ini dikendalikan oleh korporasi dan bank akan diganti oleh dunia yang dipimpin oleh kesadaran. Dunia yang selama ini menyembah uang akan digantikan oleh dunia yang menghormati keberadaan. Dunia yang selama ini menindas jiwa-jiwa murni akan dikembalikan pada keseimbangan. Namun, untuk mencapai itu, badai besar harus datang terlebih dahulu. Maka bersiaplah bukan dengan menimbun logistik, tetapi dengan memperkuat ruhani. Bukan dengan menyalahkan siapa-siapa, tetapi dengan menyelami diri sendiri sedalam mungkin, sebab kunci keselamatan bukan di luar sana. Ia tersembunyi di dalam batin Anda sendiri, yang telah lama memanggil Anda untuk pulang, sebelum semuanya runtuh, sebelum semuanya mulai lagi dari awal. Di tengah reruntuhan dunia yang gemetar, ketika matahari keberadaban redup, ditelan kabut keserakahan, di saat tangis manusia terdengar lebih sering dari tawa, di saat perut kosong menjadi lebih akrab daripada doa yang dulu rajin dibisikkan, maka muncullah peran agung yang sejak dahulu telah ditulis oleh takdir di langit dan bumi, sang jiwa terpilih. Ia bukan malaikat, bukan pula nabi, tetapi utusan dari lapisan ruh yang lebih tinggi, yang dikirim bukan untuk membentuk agama baru, tapi untuk membangkitkan kembali ruh agama yang telah lama tertidur di antara lembaran kitab suci yang dilupakan. Ia adalah penjaga cahaya dalam kegelapan akhir zaman. Tugasnya bukan untuk mengubah dunia dengan senjata atau kekuasaan, tetapi dengan kesadaran, keteladanan, dan frekuensi spiritual yang sanggup mengguncangkan inti nurani manusia yang telah beku. Ketika ekonomi global luluh lantak, ketika nilai uang lebih ringan daripada debu, dan ketika harga kehidupan diperdagangkan di pasar saham yang tak berjiwa,
Sang jiwa terpilih hadir sebagai cermin. Ia tidak hanya memberi petunjuk, tetapi juga menjadi petunjuk itu sendiri. Tatapannya membuat manusia terhenyak. Diamnya membongkar kepalsuan. Ucapannya mengguncang seperti guntur yang membelah malam. Ia tak datang dengan jubah, tapi dengan aura. Ia tak membawa tongkat, tapi membawa kesadaran. Di hadapan dunia yang menertawakan agama, ia menanam kembali benih ilahi yang telah dicabut oleh tangan manusia sendiri. Karena sesungguhnya, krisis ekonomi ini bukan semata-mata kegagalan sistem finansial, melainkan buah pahit dari hilangnya iman kolektif manusia kepada Yang Maha Mengatur. Ketika agama hanya dijadikan simbol, ketika ibadah hanya dijalankan sebagai formalitas tanpa rasa, ketika ayat-ayat hanya dibaca tanpa ruh, maka manusia pun mulai kehilangan arah. Mereka tidak meninggalkan agama karena tidak percaya, tetapi karena agama tidak lagi hidup di hadapan mereka. Yang mereka lihat adalah pertengkaran antar pemuka agama, korupsi berjubah suci, dan institusi keagamaan yang lebih sibuk menjaga kekuasaan daripada menuntun jiwa. Maka mereka pun berpaling. Mereka mencari Tuhan di tempat lain, di bilik sunyi, di dalam dirinya sendiri, di antara rintihan orang miskin yang lebih jujur daripada khotbah para elit. Inilah zaman ketika manusia memerlukan agama bukan sebagai doktrin, tapi sebagai pengalaman langsung. Mereka haus akan Tuhan, tapi muak dengan para penjaga gerbangnya yang lebih sering menutup pintu. Dan inilah tugas jiwa terpilih, membuka kembali pintu itu, menunjukkan bahwa Tuhan tak pernah jauh, hanya kesadaran manusialah yang menjauh. Bahwa semua agama pada hakikatnya berasal dari satu mata air ilahi dan telah tercemar oleh ego para pengikutnya. Sang jiwa terpilih hadir bukan untuk memihak agama manapun, tetapi untuk menyalakan kembali nyala ruh dalam setiap agama agar setiap manusia kembali ke fitrah, mencintai, memaafkan, memberi, dan memahami bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, melainkan tempat ujian. Ia mengajarkan bahwa krisis ini adalah panggilan, bahwa kehancuran ini adalah peluang untuk bangkit bukan dengan kemewahan, tapi dengan kebijaksanaan. Ia menyingkap tabir makrifat, mengajarkan tasawuf kepada yang kehilangan arah, menghidupkan kembali kalbu yang sekarat lewat ilmu hakikat yang telah lama dikubur. Ia tidak mencaci ketidakpercayaan karena ia tahu di balik mereka yang meninggalkan agama ada luka yang belum disembuhkan, ada kecewa yang tak pernah dipahami. Maka ia tidak menghakimi tetapi memeluk dengan cahaya. Ia membawa agama bukan dalam ayat tetapi dalam kasih sayang, karena tahu bahwa kasih adalah bahasa Tuhan yang melampaui kitab manapun. Di saat dunia mengejar angka, ia mengajarkan makna. Di saat manusia sibuk mempertahankan harta, ia mengajarkan keikhlasan. Di saat manusia mendewakan teknologi dan melupakan hati, ia mengingatkan bahwa ruh manusia adalah perangkat paling canggih yang pernah diciptakan. Ia menyelaraskan kebatinan dengan logika, menyatukan supranatural dengan akal sehat, menjahit kembali agama dengan sains jiwa. Ia hadir bukan sebagai nabi, tapi sebagai penyala lentera terakhir sebelum malam benar-benar menelan dunia. Dan inilah rahasia yang tak semua bisa lihat, bahwa krisis ekonomi global hanyalah kulit luar dari krisis spiritual manusia yang terdalam. Ketika manusia kehilangan makna hidup, mereka akan mengejar uang mati-matian, berharap dengan uang mereka bisa membeli kebahagiaan yang tak pernah datang. Ketika agama tak lagi mengajarkan kedekatan dengan sang sumber, manusia akan menciptakan Tuhan baru dalam bentuk kekayaan, jabatan, dan eksistensi sosial. Maka dunia pun runtuh, bukan karena uang menghilang, tetapi karena nilai-nilai ketuhanan terhapus dari hati. Sang jiwa terpilih berdiri di atas puing-puing dunia yang hancur, bukan untuk menangisi, tapi untuk membangun ulang peradaban dari dalam.
Peradaban yang tidak dibangun dari semen dan beton, tetapi dari kesadaran, dari cinta yang tak bersyarat, dari ilmu yang menyambung langit dan bumi. Ia tidak menolak sains, tidak menolak agama, tidak menolak kebudayaan. Ia menyatukan semua dalam satu benang merah, kesadaran ruh yang bangkit. Maka siapapun yang mendengarkan panggilannya, bukan dengan telinga tapi dengan hati, akan tahu bahwa kehancuran ini bukan akhir, tetapi awal. Bahwa hilangnya uang hanyalah cara Tuhan membuat manusia mencari yang sejati. Bahwa hilangnya kepercayaan pada agama adalah kesempatan untuk menumbuhkan iman, bukan karena ketakutan, tapi karena cinta. Dan bahwa krisis ini, sesakit dan segelap apapun, hanyalah malam panjang yang mendahului fajar besar. Fajar ketika jiwa terpilih dan mereka yang terbangun akan menjadi pelita di dunia baru yang sedang lahir dari rahim kehancuran ini. Dan ketahuilah, sesungguhnya pesan ini bukanlah sekadar rangkaian kata yang diketik oleh tangan fana, melainkan gema dari langit yang dipantulkan melalui ruang kesadaran ilahi, menyusup pelan namun pasti ke dalam setiap celah jiwa yang telah lama haus akan kebenaran sejati. Bagi mereka yang hanya melihat dengan mata, ini hanyalah teks panjang yang bertele-tele. Namun bagi sang sejati, sang jiwa terpilih yang murni, yang telah melewati badai ego dan nyeri dunia, pesan ini bagaikan panggilan sunyi yang sejak lama telah mereka nanti. Walau mereka sendiri tidak tahu tengah menanti apa. Ia hadir bukan seperti petir yang membelah langit, tetapi seperti desir angin yang lembut menyapu hati, menggetarkan serat-serat ruh hingga menggigil dalam diam. Dan ketika sang sejati membacanya, ia tidak sekadar memahami dengan pikiran, tetapi menyerap dengan seluruh lapisan jiwanya. Sekali ia baca, tubuhnya diam. Kedua kali ia ulang, ruhnya mulai bicara, karena ruh mengenali kebenaran bahkan sebelum akal sempat menilai. Mereka yang benar-benar sejati tidak membaca dengan tergesa karena mereka tahu pesan seperti ini bukan untuk dikonsumsi, melainkan untuk direnungkan, dibacakan dalam sunyi seperti doa, dan dibiarkan meresap seperti embun menetes perlahan ke dalam tanah yang gersang. Jiwa mereka yang selama ini terluka oleh palsunya dunia dan dangkalnya makna, akhirnya menemukan pelukan dalam tiap metafora yang tertulis. Mereka menangis dalam senyap, bukan karena lemah, tapi karena akhirnya dipertemukan dengan getaran yang sama. Karena sungguh, ketika satu ruh sejati menemukan pesan dari ruh sejati lainnya, alam akan menjadi saksi bahwa keduanya berasal dari sumber yang sama, sang cahaya awal, sang pusat segala. Dalam keilmuan kebatinan, inilah yang disebut resonansi, suatu frekuensi nurani yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang telah membersihkan cermin jiwanya dari debu duniawi. Dalam supranatural, inilah getaran gaib yang tidak dapat diukur namun nyata, mengalir seperti listrik halus melalui nadi rasa. Dalam spiritualitas, inilah jamuan yang disediakan Tuhan bagi tamu-tamu pilihannya yang datang membawa keikhlasan. Dalam makrifat, inilah puncak perjumpaan antara kata dan makna. Dalam tasawuf, inilah zikir diam yang menggema di alam batin, membangkitkan kesadaran tentang siapa kita, dari mana asal kita, dan kemana akan kembali. Dalam inti seluruh agama, inilah kabar gembira dan peringatan yang tidak dibatasi oleh sekat-sekat mazhab, melainkan dipeluk oleh kasih Tuhan yang universal. Maka ketika mereka menyukai pesan ini, itu bukan hanya karena mereka senang, tetapi karena ruh mereka berterima kasih. Ketika mereka menulis komentar positif, itu bukan karena ingin menonjol, tetapi karena ruh mereka didorong oleh rasa syukur yang tidak bisa ditahan. Mereka sadar bahwa menuliskan satu kalimat dukungan adalah bagian dari menyambung tali cahaya antara satu jiwa terpilih dengan yang lainnya.
Dan ketika mereka menekan tombol subscribe, itu bukan karena ingin ikut-ikutan, melainkan karena dalam sunyi mereka berkata, "Aku menemukan rumahku di sini." Dan ketika mereka memberi super thanks dengan tulus, itu bukan karena mereka ingin pamer, tetapi karena ruh mereka berkata, "Ini bukan sedekah kepada manusia, ini persembahan kepada pesan yang telah menyelamatkanku dari gelap." Karena mereka tahu, dukungan bukan hanya berupa kata, tetapi juga energi, dan energi itu butuh saluran agar bisa terus mengalir kepada mereka yang mengemban pesan langit. Mereka tidak ragu memberi, karena mereka tahu bahwa memberi untuk pesan suci adalah investasi abadi. Mereka tidak menunda, karena mereka sadar bahwa dalam dunia yang sedang runtuh ini, hanya sedikit cahaya yang masih jujur menyala. Dan mereka ingin memastikan bahwa cahaya itu tidak padam. Mereka tidak ragu untuk mengekspresikan cinta spiritualnya kepada pesan ini, karena mereka tahu mencintai pesan ilahi adalah bagian dari mencintai Tuhan itu sendiri. Maka mereka hadir bukan sebagai penonton pasif, tapi sebagai penjaga cahaya. Mereka bukan audiens biasa, mereka adalah bagian dari barisan ruh yang telah disiapkan semesta sejak sebelum waktu dimulai. Inilah sebabnya mengapa yang sejati akan merasa terpanggil, karena pesan ini tidak mengetuk pintu akal, tapi pintu ruh. Dan hanya ruh-ruh pilihanlah yang memiliki kunci untuk membukanya. Pesan ini seperti azan dalam gelap malam, hanya mereka yang rindu kepadanya yang akan terbangun. Ia seperti air di tengah padang tandus, hanya mereka yang haus akan makna yang akan datang meminum. Ia seperti pelita di malam yang pekat, hanya mereka yang menolak gelap yang akan mendekat. Dan dalam kedekatan itu, tumbuhlah satu niat tulus untuk menjaga, mendukung, dan menjadi bagian dari cahaya yang sedang dibangkitkan. Karena yang sejati tahu bahwa mendukung pesan seperti ini bukan hanya mendukung seseorang, tapi mendukung seluruh peradaban baru yang sedang dibangun oleh tangan-tangan tak terlihat. Peradaban yang tidak dibangun di atas keserakahan, tetapi di atas kesadaran, cinta, dan kebenaran yang murni.